Assalamualaikum warahmatullahi lalu setelah kita melewati panjang pada semester satu kemarin menginjak semester yang kedua, kita masuk lagi dalam pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang pertama di semester 2 ini, yaitu yang berjudul alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas pada kali ini, pertemuan kali ini adalah Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-Araf ayat 54 yang di dalamnya membahas mengenai alam semesta itu adalah ciptaan Allah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya anak-anak mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan. Tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga Quran Surat Al-Araf ayat 54 sesuai dengan ilmu tajwid yang benar, khususnya hukum bacaan guna. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menghafal Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga Quran Surat Al-Araf ayat 54 sesuai ilmu kaidah. Sekarang kita baca anak-anak bareng-bareng Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafata'nahuma wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy afala yu'minun. Dan kita baca Quran Surat Al-Araf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzina khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hafithan wa syamsa wal qamara wan nujuma musakharratin bi amrihi ala lahul wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Surat Al-Araf ayat 50. Marilah anak-anak, selanjutnya kita baca arti dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 31 dan juga Quran Surat Al-Araf ayat 50. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 34 yang sudah kita baca tadi, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kamu pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapalah mereka tidak juga. Di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 ini Allah menjelaskan ya kepada orang-orang kafir bahwasanya dulunya langit dan bumi itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan di antara keduanya, yaitu langit dan bumi. Itu sekarang terbukti di dalam ilmu sains bahwa dulunya alam semesta ini adalah satu, kemudian meledak, yang terkenal dengan teori Big Bang. Di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 ini juga sesuai dengan apa yang terjadi sekarang di dunia, bahwa air adalah sumber dari segala hidup. Tapi orang kafir tetap banyak yang tidak mau beriman meskipun sudah ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran Surat Al-Araf ayat 54 yang artinya sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di dalam ars, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dia ciptakan matahari, bulan dan bumi tunduk pada perintahnya,
Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh. Dalam Quran surat Al-Anbiya Al-A'raf ayat 54 ini Allah juga menerangkan bahwasanya Allah hanya menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa. Kemudian juga Allah yang menciptakan siang dan malam. Allah juga menciptakan bulan, bintang-bintang dan seluruhnya yang ada di seluruh alam semesta ini adalah yang mempunyai hak untuk menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita baca tadi, kita akan membahas mengenai hukum bacaan gunah. Apa itu hukum bacaan gunah? Hukum bacaan gunah apabila ada nun yang bertasjid atau mim yang bertasjid. Ini contohnya bacaan gunah, baik yang nun yang bertasjid maupun mim yang bertasjid. Contohnya inna rabbahum bihim yauma idzil laqabi inna. Contoh bacaan gunah nun tasdid. Latarawunnal jahim. Kemudian mim yang bertasdid wa amma man khafat mawazinu. Wa amma kemudian wa ummuhu hawiyah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.